Teman-teman, kita bahas soal CPNS kemarin ya, dapat bocoran nih, dapat DM kami sih. Ini di screenshot sih, cuman kami sih tulis ulang soalnya gitu. Ayo kita langsung aja bahas. Dan seperti biasanya, kami sih udah lihat nih soal-soalnya yang di screenshot sama peserta. Dan itu ternyata lebih gampang daripada tahun-tahun lalu. Lebih gampang. Nah, yuk kita bahas langsung. Nomor 1. Nomor 1 kami sih gedein dulu ya, biar kelihatan. Oke. Nomor 1, 5/3 dikurang 1/4 dikali 4 ditambah 2/7. Nah, ini gampang banget. Kenapa gampang? Kalau operasi hitung, selain dia bilangan bulat, itu pecahan biasa itu paling gampang dihitung. Ya, asal paham dulu dasar-dasarnya. Oke, dalam operasi hitung pengurangan atau perkalian dulu yang dikerjakan. Perkalian gitu ya. Maka nah kebetulan ini 4 dengan 4, maka tinggal habis dong gitu. Berarti sisanya berapa? -1. Nah, kami sih kerjanya pelan-pelan ya supaya siapa tahu adik-adik ada yang mau ikutan CPNS tahun depan gitu, jadi gampang cara operasi hitungnya, mengerti lah. Bagi yang udah paham ikutin aja ya. Yang belum subscribe kami sih silakan di share juga. Siapa tahu ada yang ujian kemarin dan penasaran nih jawaban aku bener nggak sih gitu kan. Nah ini kan udah ya, tinggal plus 2/7 gitu. Nah, di sini dia pecahan biasa, di sini juga pecahan biasa, di sini bilangan bulat. Nah, kita buat aja nih bilangan bulat dengan pecahan biasa ini kita satuin jadi pecahan biasa, bisa nggak? Bisa dong. Berarti caranya 7 dikali -1 sama dengan -7. -7 karena ini plus ditambah nih. -7 ditambah 2 sama dengan ini ya. Ini dulu kita kerjakan ya. Sama dengan berapa? Atau dibawa aja deh. Nah, gini tandanya. Nah, 7 dikali -1 sama dengan -7 ditambah 2 sama dengan -5 dong. Berarti dia -5/7 gitu. Di sini juga boleh, di sini juga boleh gitu. Nah, sekarang 5/3-nya turun gitu ya. Lama dong kami sih, gak cepet dong. Ini kan kami sih jelasin gitu. Nah, sekarang udah sama-sama nih. Udah sama-sama bentuk pecahan biasa. Jadi udah gampang, tinggal samain penyebutnya. 3 kali 7 sama dengan 21 gitu ya. Nah, maka 7 kali 5 sama dengan 35. Iya, pinter. Sekarang 3 kali -5 sama dengan -15 gitu. 3 kali 5 aja 15. Nah, tandanya ini tinggal dipindah gitu. Nah, sekarang berapa? 35 dikurang 15 sama dengan 20/21. Udah gini aja. Gampang kan soalnya? Beneran gampang tahun ini. Kami sudah lihat banyak. Nah, untuk video kali ini kami cuma jelasin untuk yang operasi hitung ya. Memang masih banyak, tapi kami sih ambil sampai nomor 7 aja. Nah, sesudah itu kami sih mau bahas tentang video selanjutnya yang kedua. Maksudnya bagian 2 ini kan bagian 1. Kami sih bakal jelasin soal kuantitatif, perbandingan kuantitatif dari TIU juga. FR soal asli dari CPNS kemarin. Ya, oke. Lanjut, sekarang nomor berapa? Nomor 2. Beneran gampang ini salah. Ini salah soal ya. Oke, kita kerjakan nomor 2. Beneran gampang. Nah, yang buat yang ikut CPNS mudah-mudahan dapat nilai 500 plus ya. Dan yang paling penting sih lulus. Oke. 0,875. Nah, teman-teman kan ada ya di video-video pendek kami sih itu kami sih udah kasih contekan tentang pecahan-pecahan atau bilangan istimewa. Jadi kalau bilangan istimewa itu seperti setengah, 1/8, 3/4, 1/4 itu harus udah dihafal ya teman-teman ya. Nah, kalau ada bilangan desimal begini, ubah aja ke pecahan biasa. Kenapa? Lebih gampang cara ngitungnya. Oke. Ini 0,875 itu sama dengan berapa sih kalau diubah ke pecahan biasa? Sama dengan 7/8. Iya kan? Main hafal aja kalau bilangan istimewa itu contohnya ya. Ini 3/4 itu di sini kami sini tulis. Takutnya nggak muat ya. Di atas aja deh yang di bekas coret-coret. Nah, kalau 3/4 itu kan sama dengan 0,75 gitu kan. Kalau setengah sama dengan 0,50. Kalau 1/4 sama dengan 0,25 gitu ya. Dihafal dong ya. Kalau 3/8 ini bilangan-bilangan istimewa ya teman-teman. 0,375 gitu.
Jadi ini dihafal, kalau dihafal karena kalau yang namanya ujian CPNS, ujian masuk kerja, kedinasan atau BUMN atau Polri, yang bilang-bilang istimewa aja yang dikeluarin nama mereka gitu. Jadi hafal, maka akan gampang ngerjakannya. Yuk kita kerjakan. Berarti 0,875 itu sama dengan berapa? Kalau di pecahan biasa sama dengan 7/8. Nah, 7/8. Ini tandanya apa? Tandanya minus, maka minus juga nih. Kenapa 8-nya begitu Kak Miss? Nah, begitulah. Masalah dari dulu adalah menulis angka 8. 1/8. Tulis ulang aja supaya paham. Plus. Nah, karena ini langsung ada perkalian, langsung kita kerjakan aja nih. Ini ada perkalian, udah langsung aja. Karena kebetulan bisa cus, sisanya berapa? 2 gitu. 1 kali 2 sama dengan 2, maka plus 2. Dikurang 3/4 gitu dia. Gampang ya ngerjainnya? Gampang dong. Nah, teman-teman coba dilihat nih. Ini dia sudah sama penyebutnya. 8 dengan 8 gitu. Maka kita sederhanain aja, yang ini dulu kita kerjakan. Kenapa? Di sini nggak ada perkalian dan pembagian. Jadi bebas ngerjakannya dari kiri. Oke. 8 dengan 8 sudah sama penyebutnya, maka tinggal 7 kurang 1 sama dengan berapa? 6. Oke, berarti 6/8. Tetap dong 8 gitu. Ya. 6/8 plus 2 dikurang 3/4. Oke. Sekarang kita mau nyamain penyebutnya. Tapi teman-teman coba nih dilihat. 6/8 ini bisa disederhanain nggak sih? Bisa langsung disederhanain nggak? Bisa dong. Sama-sama bagi 2. Dapatnya berapa? Ini kita sederhanain. Dapatnya berapa? 3. 8 bagi 2 dapatnya 4. Maka 3/4 plus 2 dikurang 3/4. Nah, coba nih lihat. Ini 3/4. Di sini minus 3/4. Boleh nggak habisin? Boleh dong. Maka sisanya berapa? 2 gitu. Oke. Nah, kami sih nggak tahu ya pilihan ABC-nya itu yang bagaimana. Karena dia screenshotnya itu soalnya aja ditulis tangan gitu. Jadi kami sih memang sengaja nggak buat opsi jawabannya. Tapi yang penting itu kalian itu tahu cara mengerjakannya gitu. Ya, gampang ya? Gampang dong. Oke, sekarang kita lanjut. Ini cara lain juga bisa sih, teman. Lebih cepatnya cara seperti ini gitu. Ini cara tercepat. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, ini minus 1 dikurang 1/4 dikali. Nah, ini ada perkalian nih. Di sini plus 2/5 dikali 1/6. Maka karena ada perkalian, kita kerjakan dulu nih yang perkalian dulu gitu ya. Maka berarti dia yang ini nih 3 minus 3/20 ini tetap turunin dulu ya. Nah, kita pelan-pelan aja supaya paham. Nah, ini dia perkalian, maka kita kerjakan nih. Cus gitu ya. Kita kasih kurung ya. Nah, tandanya itu duluan yang dikerjakan. Penyebutnya berapa? 20. Ini tandanya apa? Minus. Berarti dia minus 3 kali 1 sama dengan 3/20. Nah, gini dia. Kan? Nah, sekarang plus. Plus ini juga tanda kurung nih. Gitu. Karena dia perkalian. Dia duluan dikerjakan. Oke, sekarang 5 kali 6 sama dengan 30. Maka penyebutnya 30. 2 kali 1, 2. Nah, gitu. Udah? Sekarang kita samakan penyebutnya. Oke, ini 20 dan ini 30. Maka penyebutnya bisanya berapa nih? Kalikan aja 20 kali 30. Sorry, bukan dikalikan. Berapa yang bisa habis dibagi 30 dengan habis dibagi 20? Dapatnya berapa ini? Penyebutnya 60 dong ya. 60 bagi 30 kan bisa ya. Dapatnya berapa? 2. Kalau 60 bagi 20 dapatnya berapa? 3 gitu ya. Untuk siapa tahu ada yang belum tahu untuk menyamakan penyebutnya atau mencari KPK-nya. Maka dapatnya berapa? 60 gitu. Nah, sekarang supaya 60 ini kita dikali berapa? Dikali 2, ya kan? Ini kali 2, ini kali 3. Kalau di bawah kali 2, maka di atas juga harus kali. Ini kali berapa? Kali 3 ya? Kali 3 juga. Ini kali 3. Yang ini juga kali 2 gitu. Nah, ini kan dia bilangan bulat ya teman-teman. Minus 1. Nah, kita samain aja. Penyebutnya kan udah sama tadi ya. 60. Maka supaya dia minus 1 berarti minus 60
bagi 60 kan? Maka berarti sini minus 60 dong. Iya kan? Minus 60 bagi 60 sama dengan berapa? Minus 1 kan? Sama kan? Gitu. Supaya lebih gampang ngerjakannya gitu. Ya. Nah, sekarang kurang. Ini tandanya kurang kan? Maka di sini juga kurang dong. Minus 3 dikali 3 sama dengan 9. Minus 9 gitu. Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini plus. Nah, hasilnya berapa nih teman-teman? Coba nih, minus 60 dikurang 9 sama dengan minus 69 plus 4 per 60. Sama dengan berapa ini? Minus 65 per 60. Dapatnya berapa ini? Tadi kami sih konfirmasi katanya opsi jawabannya itu adalah pecahan campuran. Maka gampang aja kalau pecahan campuran. 65 dibagi 60. Ini minus tetap berarti di sini jawabannya harus minus ya teman-teman. Karena ya cuma satu yang minus, maka jawabannya harus minus. Plus dengan minus kalau disamain jadi minus ya. Maka dapatnya berapa? Gini aja cara gampangnya. 65 bagi 60 dapatnya berapa sih? Kan 1. Nah, 1 gitu kan. Dan 60 kali 1 60. Sisanya berapa? 5. Maka tulis di sini. Sorry. Iya bener, 5 per 60. Nah, 560 ini kan masih kegedean ya. Bisa nggak disederhanain? Bisa dong. Dapatnya minus, tetap minus ya. Minus 1. Yang disederhanain yang pecahannya aja ya. Bilangan bulatnya enggak. 60 bagi 5. Sama-sama bagi 5 dapatnya berapa? 1 per 60. 12 ya. Iya nggak sih? 12 kali 5. 01. Iya 60. Nah, ini jawabannya. Gampang ya teman-teman? Gampang sekali. Bener loh, gampang. Gampang soal-soalnya. Mudah-mudahan yang ikut ujian semuanya lulus. Kita masuk nomor 4. Nomor 4 juga gampang. 3 per 4 kali 9. Nah, kebetulan di sininya perkalian, di sini juga perkalian. Udah langsung aja kurung begini. Supaya gampang ngerjakannya. Ini terserah mau di sini atau mau di sini, tetap aja nanti hasilnya seperti itu gitu kan. Oke, kita kerjakan yuk. Ntar ya. Sebenarnya kalau udah langsung perkalian ini gampang banget ya. Nah, ini kan bisa langsung nih. 3 kali 9 sama dengan berapa teman-teman? 27. Per berapa? Penyebutnya berapa? 4. Maka di sini juga taruh 4 gitu. Nah, 1,5 dikali 3 udah langsung tahu ya. Lihat aja langsung tahu berarti berapa? 4,5 ya. 4,5 itu sama dengan berapa? 45 per 10. Tandanya apa ini? Minus. Maka di sini juga minus. 45 per 10. Oke, sekarang kita samain penyebutnya yuk. 4 dengan 10 bisanya berapa penyebutnya? Sama dengan 40 ya. 40. Oke, kalau udah dapat 40, maka 10 kali 27. Ingat ya, cara kupu-kupu. Cara kupu-kupu. Nah, gitu dia. Kupu-kupu nggak sih bentuknya? Kupu-kupu lah ya. 27 kali 10 sama dengan 270. Nah, 45 kali 4 sama dengan 4 kali 5 20. Berarti dia 180. Ini tandanya apa? Tandanya minus, maka di sini juga harus minus gitu. Dia berapa? 180. Oke. Nah, 270 dikurang 180 dapatnya berapa teman-teman? 90 per 40. Nah, gitu. Nah, ini kan kegedean ya, 90 per 40 itu gede nggak? Gede nggak sih? Iya dong ya. Maka pasti disederhanain nih gitu. Dapatnya berapa? Dapatnya 40 kali berapa ya supaya 90? 90 bagi 40 dapatnya 2 ya. 2 sisanya berapa gitu. Jadi kalau menyederhanakan atau buat pecahan campuran gampang aja. 40 kali 2 dapatnya 80. Sisanya berapa? 10 dong kan gitu. Udah taruh aja gini. 10 per berapa? 40 tinggal pindah. Nah, 10 per 40 itu masih terlalu besar teman-teman. Jadi biasanya itu opsi jawabannya itu pasti hasil dari penyederhanaan gitu. Nah, 10 dengan 40 sama-sama bagi berapa teman-teman? Supaya dia lebih sederhana. Yang paling mentok sama-sama bagi 10 bisa nggak sih? Bisa. Dapatnya berapa? 1 per 4. Maka jawabannya adalah 2, 1 per 4 gitu. Segampang itu teman-teman. Jadi yang belum subscribe, please subscribe, komen, dan juga like. Terus teman-teman yang ada keluarganya yang ikut CPNS kemarin, silakan di-share video ini supaya dia tahu tuh, dia jawabannya bener nggak sih. Soalnya ini soal asli dari ujian CPNS kemarin. Oke, kami sih masih banyak stok. Nanti bagian kedua, siapa tahu ada yang baru bergabung, kita akan bahas tentang perbandingan kuantitatif dan deret angka. Selanjutnya baru TWK. Lebih fokus ke TIU karena di TIU ya banyak orang gagalnya gitu. Yuk lanjut nomor 5. Gampang sekali ya teman-teman.
Sangat gampang. 3/2 ditambah 12 dikali 3/8 dikurang 4. Nah, ini dia dari soalnya udah ada langsung kurung. Berarti sekalipun di dalam kurung ini penjumlahan atau pengurangan, yang namanya kurung harus selalu diutamakan untuk dikerjakan. Oke, kita kerjakan yuk. Nomor 5. 4/16. Emang itu ya soalnya 4/16. Ditambah 0,75. Nah, 0,75 ini adalah bentuk dari bilang-bilangan pecahan istimewa ya. Jadi 0,75 kami tadi kan udah ada kasih contekan ya. 0,75 ini. 0,75 itu bilangan istimewanya adalah 3/4. Jadi teman-teman sekali lagi please dihafal 3/4, 1/2, 1/4, 3/8, 7/8 itu dihafal karena itu sangat sering banget keluar ujian gitu ya. 0,75 sama dengan berapa tadi? 3/4. Maka nih kami sih buat tanda panah supaya paham ya. Berarti dia 0,75 3/4. Ini 4/16. Tandanya apa? Plus. Nah, ini dulu nih dikerjakan. Gitu. Hasilnya berapa nih? Kita samain penyebutnya dulu. Oh, teman-teman sorry. Nah, ternyata ini 4/8 ya. 4/8 soal aslinya. Karena dia main screenshot ngasihnya ke kami sih. Jadi tulisannya agak burem. Ternyata dia 4/8 ya. Nah, kita langsung samain aja penyebutnya. Ini kan berapanya berapa? Bisa dapat 8 kan? 8 bagi 4 kan dapat ya. 2 ya, bisa habis ya. Maka berarti dia 8. Oke. Iya kan? Oke. Nah, ini kan dia untuk menjadi 8. Kan ini kan kali 1 ya. Ini kali 1. Berarti atas juga kali 1. Dapatnya berapa? 4 gitu. Yang ini supaya 8, 4 kali berapa? 4 kali 2. Kalau di bawah kali 2, maka di atas juga harus kali 2 gitu. Dapatnya berapa? 6 plus 6. Maka hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 10/8. 10/8. Bisa disederhanain? Bisa, sama-sama bagi 2 dapatnya 5/4. Oke, yang di dalam kurung sudah selesai. Nah, tadi kami sih buatnya cara butterfly ya, kupu-kupu. Nah, cara ini juga sebenarnya cara legendaris itu cara seperti ini. Tapi kalau mau cara kupu-kupu juga boleh. Cuman kalau cara kupu-kupu maka ini harus dikaliin dulu. Nggak harus sih. Ini udah sama penyebutnya ya. Ya kalau cara kupu ini harus dikaliin. Baru habis itu ini 4 kali 4, 8 kali 3. Tapi kalau memang penyebutnya udah ada salah satu dari sini, pakai cara ini aja. Kalau yang cara butterfly tadi kan, ini kan dia nggak ada salah satu. Kita langsung buat 40. Ini dikaliin 4 kali 10 kan? Gitu. Maka pakai butterfly. Kalau yang udah ada begini, udah salah satu dari penyebutnya itu bisa dijadiin penyebut, maka udah pakai cara ini aja lebih gampang. Oke ya, berarti ini 5/4. Nah, sekarang tinggal yang ini. Ini kan perkalian, ini penjumlahan. Maka yang perkalian dulu kan. 12 bagi 8 bisa nggak sih? Sama-sama bagi berapa tuh, teman-teman? Sama-sama bagi 4 ya. Ini dapatnya berapa? Bagi 4 ini dapatnya 3, ini dapatnya 2. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Maka tinggal pindah nih. 3/2 ya. Plus 9/2 dikurang berapa teman-teman? Kan udah langsung dapat tadi. Dikurang 5/4 gitu. Nah, ini kan udah dapat tadi yang di dalam kurung. Nah, sekarang kita samain penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Ini ada 2, ada 2, ada 4. Bisa kan KPK-nya 4 kan? Bisa dong. Maka cus 4. Nah, kalau udah dapat 4 ini udah gampang di atasnya nih. Ini tadi kan penyebutnya 4. 2 kali berapa nih supaya 4? Kali 2. Kalau di bawah kali 2, atas juga harus kali 2. Dapatnya berapa? 6. Ini tandanya apa? Plus. Maka tulis aja sini plus gitu. Ini juga 2. Berarti untuk jadi 4 dia kali 2. Atas juga kali 2. 9 kali 2 sama dengan berapa? 18 gitu. Nah, kalau ini udah langsung aja minus 5. Kurang, ini kan kurang. Ini di sini kurang 5. Kenapa? Karena dia penyebutnya sudah 4. Gitu. Penyebut dia yang dipakai. Jadi dia tinggal pindah. Kali 1. Ini juga kali 1. Makanya kami bilang tinggal pindah. Gitu. Nah, dapatnya berapa ini teman-teman? 6 plus 18 dikurang 15. Dapatnya di sini ya, biar muat nanti ini soalnya langsung udah soal gitu. Dapatnya berapa? 6 tambah 8 24 kurang 19. 19/4.
Oke. 19 bagi 4 dapatnya berapa? 4. 4 kali 4 16. Maka sisanya 3/4 gitu. Ini kalau opsi jawabannya ini ya. Kalau opsi jawabannya misalnya desimal udah gampang. Kenapa? Karena pecahan biasanya itu adalah merupakan bilangan istimewa. 3/4 tadi berapa? 0,75. Udah tinggal pindah aja. 4-nya tinggal pindah. 0, tambah 0,75 berarti 4,75 gitu. Jadi 2 ini adalah jawaban yang benar. Siapa nih yang benar jawabannya kemarin ujian? Mudah ya? Yuk kita lanjut sekarang nomor 6. 6. Wah, enak nih yang ujian tahun ini. Soalnya beneran gampang sekali. Kayaknya mereka mempermudah sih ya. Mempermudah untuk teman-teman masuk CPNS. Oke, 3,5 dibagi 3/4 plus 3. 3/5 dikali 2/3. Ingat kami sih bilang kalau ada seperti ini, langsung ubah ke pecahan biasa karena pecahan biasa itu paling gampang untuk dioperasikan gitu. 3,5 itu kita ubah ke pecahan biasa adalah jadi 35/10, iya kan? 35/10 bisa nggak disederhanain jadi berapa teman-teman? 35/10 sama-sama bagi 5 dapatnya berapa? Dapatnya 7 ya. 7/2 gitu. Nah ini bagi, karena ini bagi ubah ke perkalian, jadi 4-nya yang di atas, 3-nya yang di bawah gitu. Ingat ya, operasi hitung untuk pecahan kalau dia pembagian ubah dulu ke perkalian. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut gitu. Hasilnya berapa nih? Ini aja dulu kita kerjakan, kita turunkan. Karena ini juga dia perkalian, maka sebenarnya begini sih. Nah, kita kasih kurung aja lebih gampang, lebih paham ya teman-teman. Nah, ini dapatnya berapa? Tinggal gampang ini per 6 ya. Per 6. 7 kali 4 sama dengan 28. 28. Nah, sekarang ini tandanya apa? Plus. Maka sini juga plus gitu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini gitu. Jadi ngerjakannya rapi, nurut gitu supaya nggak salah dan nggak pusing juga. Yang ini 3/5 itu adalah pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa dulu kan. Dapatnya berapa nih teman-teman? 3 kali 5 15. Ini dikali. 3 kali 5 15 ditambah 3 sama dengan 18. Berarti sini ya. 18 per berapa nih? Per 5 langsung pindah. Ini tandanya apa? Kali. Nah, gitu 2/3. Nah, hasilnya berapa nih? 5 kali 3 sama dengan 15. 18 kali 2. Nggak usah gitu ya. Masih bisa disederhanain. Sorry, ini berarti nggak usah dulu. 18 bagi 3 kan bisa dapat ya. Dapatnya berapa? 6. Itu berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Maka ini 12 per berapa? Per 5 gitu. Jadi kalau ada perkalian, ingat. Kalau untuk main coret-coret, seni mencoret harus tandanya perkalian gitu. Jadi kalau di sini penjumlahan nggak bisa. Contohnya mana ya? Mana nih contohnya? Ini misalnya. Gini aja deh. 2/6 udah langsung bisa dibagi ya. 2/7 ditambah misalnya 21/8 gitu. Nah, ini kan 21 dengan 7 bisa nih gitu kan. Tinggal coret cus, ini dapatnya 3, nggak boleh ya. Nggak boleh kalau penjumlahan dan pengurangan. Yang boleh itu cuman khusus dia perkalian. Ya, sampai sini paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Kita samain penyebutnya, dapatnya berapa? Kali aja ya, perkalian ya. Dikalikan aja langsung. Oke, kali. Kenapa? Karena nggak bisa nih. Kalau langsung misalnya kalau kayak tadi itu 8 dengan 2 dengan 4, maka penyebutnya langsung bisa 4. Paham lah ya kalau untuk penyebutnya. Kalau ini nggak bisa berarti dia 30. Nah, kalau udah begini bisa pakai butterfly. 30. Nulis kok kayak gitu sih. Oke, berarti dia 28 kali 5 sama dengan berapa? 8 kali 5 40. 0. Berarti dia 140 ya. 140. Iya nggak sih? Iya dong. Iya 40. Ya benar. 12 kali 6 sama dengan 72. Nah, hasilnya berapa? Teman-teman 200.
170, 200 atau 212 per 30. Nah, 30 dapatnya berapa nih? 212 bagi 30 dapatnya 3 kali 7 21 ya, berarti dia 7, 210 dong. Sisanya berapa? 2 per 30. Nah, pecahan ingat ya teman-teman. Kalau di pecahan ini masih bisa sederhanakan, biasanya mereka akan kasih opsi jawaban itu hasil penyederhanaan dari pecahan biasa ini gitu. Jadi 7-nya ini tinggal pindah aja 7. 2 per 30 hasilnya berapa kalau disederhanakan? Sama-sama bagi 2 dapatnya 1. Ini dapatnya 15. Maka 7 1 per 15 lah jawabannya. Kayak gitu. Nah, kita satu lagi soalnya teman-teman. Nah, ini nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini menurut DM ya, menurut peserta ya, katanya ini yang apa ya, yang buat yang sebelumnya juga belum yakin juga sih, tapi mereka cara pengerjaannya udah pasti. Tapi yang nomor 7 ini katanya salah, padahal sama aja sih sebenarnya. Menurut kami sih sama kok, tinggal ubah aja ke pecahan biasa gitu aja sih sebenarnya. Kalau udah ubah ke pecahan biasa udah gampang. Coba nih, karena ini masih pecahan campuran, yuk kita ubah aja dulu ke pecahan biasa gitu. Ya kan dapatnya berapa ya teman-teman? 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Nah ini dia kali, ini plus 5 kali 2 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12 per 5. Nah ini kali 0,75. Ingat itu adalah sebuah desimal, bilangan desimal yang dari pecahan istimewa. Berapa? 3 per 4. 3 per 4. Nah karena ini perkalian udah langsung aja kita buat dulu begini gitu. Ini plus kan? Plus. Sebenarnya ini dulu dikerjain juga boleh, langsung juga boleh gitu. Yuk kita kerjakan dulu yang ini yuk. Nah ini berarti dapatnya berapa nih? Ini bisa nggak dibagi? Ini karena ini perkalian bisa disederhanain. Ini 12 bagi 4 bisa nih, dapatnya berapa? 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti dia 9 per 5. Nah, yang ini udah selesai. Sekarang yang ini gitu. Yang 0,4 dibagi 8%. Ya kan? 0,4 dibagi 8%. 0,4 berarti dia 4 per 10 gitu. Kok 4 per 10? Kami sini belakang koma berapa? 1. Maka dia 10 gitu. Nah, dibagi, karena dia bagi maka ubah ke perkalian. Nah, karena kita mau buat pecahan nih. 8 per 100 itu kan sama dengan 8% itu kan sama dengan 8 per 100. Karena ini pembagian, kita ubah ke perkalian, maka 100-nya jadi di atas, 8-nya jadi di bawah gitu. Nah, ini kita kurung aja, gampang. Karena ini perkalian masih bisa disederhanakan kan? Ini cus habis. Sisanya berapa? 10. Ini sama-sama bagi 4 cus, habis tinggal 1 ya. Ini dapatnya berapa? 2 gitu. Nah, 10 bagi 2 sama dengan berapa teman-teman? 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini tandanya apa? Plus. Maka sini plus bagi 5 gitu. Nah, ini apa ini? Tandanya minus. Tinggal ini kan yang belum kita kerjakan, minus. 0,8 itu kan sama dengan 8 per berapa? Per 10. Iya, pintar. Nah, ini bisa disederhanakan enggak? 8 per 10. Bisa dong. 8 per 10 sama-sama bagi 2. Hasilnya berapa? Sama-sama bagi 2, ini dapatnya 4, ini dapatnya 5. Maka ditulis nih 4 per 5. Nah, ini ada yang seru. Dari soal-soal tadi, sebenarnya mereka itu benar-benar kasih soal yang gampang. Ini dia penyebutnya udah sama-sama 5 nih, gitu. Boleh nggak sih ini digeser? Boleh dong, ya kan? Ini aja dulu. Ini udah sama-sama 5, maka 9 kurang 4. Atau Kak Messi ubah aja gini. 9 per 5 tambah 5 dengan 5 tambah 9 per 5 kan sama ya. Jadi sebenarnya cara cepatnya ada, udah langsung aja 9 dikurang 4 gitu. Cuman kali aja ada yang belum paham, kita ubah aja dulu. Kita susun ulang deh gitu. Berarti dia 5 ditambah 9 per 5 dikurang 4 per 5 gitu. Ini aja, cuman kita ubah dikit aja posisinya supaya kalau ada yang belum paham dia paham gitu. Nah ini kan udah deket nih, ini kan penyebutnya udah sama-sama 5 kan. Kalau udah sama-sama 5 berarti tinggal atasnya aja. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah ini tanda panah ya, berarti dia 5. Bawahnya penyebutnya kan udah sama ya, 5 gitu. Ini berapa? 5. Ini tandanya apa? Plus.
gitu. Nah, kalau ini ada yang belum paham, tulis di komen ya teman-teman. 5/5 itu sama dengan berapa sih? 5/5 itu sama dengan 1 gitu. Maka 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Nah, ini soalnya yang katanya banyak yang salah. Mereka jawabannya bukan 6 gitu. Padahal sama aja nggak sih? Soalnya sama aja. Cuman mungkin karena dia ini ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen gitu. Terus ada minus lagi, minus di desimal. Padahal sama aja. Kalau operasi hitung, ubah aja ke pecahan biasa, udah gampang lah itu gitu ya. Gampang ya teman-teman. Nah, ini bagian 1, bagian 2-nya kita langsung bahas soal asli dari perbandingan kuantitatif ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Share ke teman-temannya ya teman-teman, juga ke keluarganya. Thank you, salam sehat. Semoga lulus dengan nilai yang luar biasa. Terima kasih.